pagi. Hai, kembali lagi bersama saya Bagus Wisyana. Selamat datang di Jak Trip ke-7. Kali ini saya mau ke stasiun Juanda, lalu naik bus tingkat berkode BW1 menuju Kota Tua dan sebaliknya. Bagaimana keseruannya? Tonton video ini sampai habis. Selamat menyaksikan. Okay. Dari kota berikutnya berada di stasiun Cikini. Loh, keren. Ini bisa tap in? Oke. Ya, oke. Ya, gratis. Pagi. Oh, si IMB Diaga. Huh?
Glodok Pancoran, Chinatown, Pancoran Tea House. Nah, ini nih kawasan Glodok. Sangat terkenal. Kekotuan, koko. Oh, ya. Wah, ada New Armada Sitoro juga yang big bus. Ya, koridor 3A. Jakarta pakai ini ya, pakai polisi tidur ya. NHM Netherlands. Oh, ini dia NHM. Ini mandiri apa di sini? The Java Bank. Terus ini apa namanya? Jasindo, gedung Jasindo kayaknya. Oh, ini ada bekas rel. Atau ini gedung apa? Dari The Java Bank ya. Mengingat bus wisata telah memasuki kawasan kota tua, tepatnya berhenti di halte Kali Besar Barat 1, saya ingin menceritakan sejarah singkat mengenai kota tua Jakarta. Kota tua Jakarta, yang dikenal juga sebagai Oud Batavia atau Batavia Lama, adalah sebuah kawasan bersejarah seluas 1,3 km persegi yang menyimpan kisah panjang perkembangan kota Jakarta. Kawasan ini merupakan saksi bisu transformasi ibu kota Indonesia dari masa ke masa. Sejarah kawasan ini bermula jauh sebelum nama Batavia dikenal. Pada tahun 1526, wilayah pelabuhan yang bernama Sunda Kelapa di Kerajaan Hindu Pajajaran diserang oleh pasukan dari Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Fathaillah atau Valetehan. Setelah berhasil merebut wilayah tersebut, Fathaillah mengganti namanya menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Nama Jayakarta sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, Jaya atau kemenangan, dan Karta atau dicapai, yang diterjemahkan sebagai kota kejayaan dan kemakmuran atau kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan. Perubahan besar terjadi pada tahun 1619 di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Koen. Perusahaan dagang Hindia Belanda VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie berhasil menaklukkan Jayakarta. VOC kemudian memindahkan pusat pemerintahannya dari Ambon ke kota ini karena dianggap lebih strategis untuk jalur perdagangan dekat dengan Selat Melaka dan Selat Sunda. Nama Jayakarta pun diubah menjadi Batavia. Batavia lantas berkembang pesat menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan yang penting. Kawasan kota tua saat ini menjadi inti dari kota Batavia yang ditandai dengan bangunan-bangunan bergaya arsitektur kolonial yang khas. Banyak diantaranya meniru gaya arsitektur di Belanda. Stadhuis van Batavia atau Balai Kota Batavia yang kini menjadi Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathaillah adalah ikon utama. Bangunan megah bergaya neoklasik ini dulunya merupakan pusat pemerintahan kolonial. Bangunan-bangunan lain seperti Museum Wayang yang dulunya gereja dan kantor-kantor dagang turut mengisi kawasan ini, menjadi bukti kejayaan dan kekayaan VOC. Invasi Jepang pada tahun 1942 membawa perubahan nama Batavia kembali menjadi Jakarta untuk menarik simpati penduduk saat Perang Dunia Kedua. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945,
Jakarta terus berkembang. Namun kawasan Batavia Lama yang terletak di utara mulai kehilangan peran strategisnya sebagai pusat kota. Baru pada tahun 1972, Gubernur Jakarta saat itu, Ali Sadikin, mengeluarkan dekret resmi yang menetapkan kawasan Kota Tua sebagai situs warisan budaya. Keputusan ini bertujuan untuk melestarikan bangunan-bangunan peninggalan kolonial yang memiliki nilai historis dan arsitektural yang tinggi. Saat ini, Kota Tua Jakarta adalah destinasi wisata budaya dan sejarah yang populer. Bangunan-bangunan bersejarahnya seperti Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Bank Indonesia, Museum Bank Mandiri, dan lainnya telah direvitalisasi dan berfungsi sebagai museum atau ruang publik. Kawasan ini menjadi tempat favorit bagi wisatawan lokal dan mancanegara untuk menikmati suasana masa lalu, berfoto dengan latar belakang arsitektur kolonial, atau sekadar bersepeda ontel di alun-alun Fathahillah yang ramai. Kota Tua Jakarta terkoneksi dengan komuter line MRT Jakarta yang saat ini sedang dalam pembangunan, Mikrotrans, dan Transjakarta, terutama bus yang saya naiki yaitu rute BW1 Sejarah Jakarta. Oh iya, Jakarta pernah punya bus tingkat loh yang dikelola oleh Perum PPD. Karena mengingat durasi, bagaimana kalau balik ke titik awal yaitu Juanda Istiqlal. Selamat menyaksikan.
terbalik ya, atau gimana? Coba kalau ada sisi yang menuju sana. Ini stasiun Jakarta Kota. Nantinya di sini adalah pintu masuk menuju MRT Jakarta. Ini adalah stasiun kota. Nah, ini dia Jakarta Kota. Oke. Stasiun Jakarta Kota. Dulu saya turun di halte ini, sekarang sudah berubah dia. Jadinya koridor 1 diperpanjang memutar melewati halte Kali Besar hingga di sebelah utaranya stasiun kota. Nah, ini nanti ada pintu masuk menuju MRT Jakarta yang saat ini sedang dalam pembangunan. Ya mau dimaklumi karena memang begini lalu lintasnya macet. Bus TJ khusus perempuan. Ini proyek MRT-nya di sini. Sebentar lagi jadi sih. Sedang ada pekerjaan. Oh, sedang apa namanya? Penutupan platform mungkin ya, atau gimana? Nah, mungkin YouTuber on the road bisa survei situasi kondisi proyek MRT dengan naik Transjakarta BW1, koridor BW1 itu rutenya History of Jakarta, dari Juanda menuju Kali Besar dan sebaliknya. Oke, proyeknya terlihat jelas ya. Ini kita melewati flyover, namanya, jembatan penyeberangan orang Glodok. Oke, ini dia bus TJ-nya lagi ngangkat penumpang. Gedung tinggi di kawasan Glodok. Nah, utamakan yang nyebrang dulu ya. Ayo cepet. Oke. Nah, oke. Pokoknya kalau mau nyebrang lihat waktunya, jangan telat nyebrang, nanti takut disamber. Ada Windsor juga. Tanda. Oh, namanya juga Sumitomo Mitsui, kayak nama bank atau mungkin satu manajemen ya. Oke, ini sedang. Oke, semangat. Semoga semoga MRT Jakartanya lekas jadi. Overall tentang bus tingkat wisata BW1 Sejarah Jakarta. Busnya keren, terlebih ya double decker. Interior busnya juga bersih. Terlebih tarif naik bus wisata ini gratis. Namun bus wisata ini mulai beroperasinya udah mulai siang dan tidak terlalu malam. Mengikuti arus lalu lintas,
dan terkadang seperti bus Transjakarta lainnya ia masuk jalur BRT. Untuk pemberhentian sangat terbatas di Juanda, Museum Bank Indonesia, dan Kali Besar Barat 1. Semoga ditambah pemberhentian di depan stasiun Jakarta Kota untuk memudahkan penumpang untuk ganti moda. Oh iya, saat video ini dibuat, saya lihat bus wisata rute lainnya, yaitu bus BW9 Kota Tua Peak, kabarnya akan berhenti beroperasi. Maka dari itu, Transjakarta mengadakan event perpisahan bernama The Last Horizon, di mana keliling naik bus tingkat dapat merch gratis mulai 6-14 Desember 2025. Caranya, dapatkan kartu awal di rute BW9 Kota Tua Peak. Kumpulkan stemnya dengan naik bus wisata yang lainnya seperti BW1 Sejarah Jakarta, BW2 Monas Explorer, dan BW4 Pencakar Langit. Setelah semua stem terkumpul, Anda akan mendapatkan hadiah menarik. Ini saya nggak endorse ya, tapi jangan sampai ketinggalan ya. Okay. Sekian jalan-jalan saya naik bus wisata Transjakarta rute BW1 Sejarah Jakarta. Silakan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan share video ini ke seluruh sosial media Anda. Akhir kata saya ucapkan matur suksema. Sampai jumpa di video cak trip berikutnya.